Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kenen Leonardo Berek dari kelas B semester 7 reguler pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, terima kasih. COVID memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik di beberapa bulan terakhir adalah analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID. Di sana ada banyak kejadian menarik. Ada isu beberapa pasien yang sesungguhnya bukan pasien COVID, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Di sini kami akan mengkaji fenomena itu berdasarkan data tertentu, menggunakan model analisis ROCP, yaitu Role, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Participation, and Ideology. Jaminan kesehatan terhadap masyarakat telah termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama di mata hukum. Untuk tujuan mensejahterakan rakyat dalam menyikapi adanya pandemi COVID-19 yang telah mengelilingi dunia, bahkan salah satunya adalah Indonesia. Di samping itu, problematika yang terjadi akibat adanya COVID-19 yaitu kurang optimal koordinasi antara pusat dan daerah yang berdampak semakin tersebarnya virus COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, kebijakan pemerintah justru mengalami disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan lockdown, namun pemerintah pusat menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat yang masih menjadi kejanggalan di kalangan masyarakat karena himbauan yang dibuat masih bersifat tidak mengikat, seolah pemerintah pusat tidak mau merugi dan tidak diterapkannya lockdown. Apa itu ROCP? ROCP adalah alat ukur untuk mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan peraturan yang dikembangkan oleh Anne Robert Sedeman dan Nalin Ebeseker. R adalah rule, O adalah opportunity, C adalah communication, C adalah capacity, I adalah interest, P adalah proses, dan I adalah ideologi. Rule atau peraturan. Jadi yang dimaksud rule atau peraturan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, termasuk di Indonesia ini, di mana pemerintah harus lebih cermat lagi dalam membuat peraturan atau lebih memperketat aturan agar virus corona ini dapat musnah dari tanah Indonesia. Peraturan yang dibuat pemerintah masih kurang karena menurut saya pemerintah Indonesia masih menganggap virus corona ini adalah virus yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan virus-virus terdahulu yang sangat mematikan, atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sengaja bermain dengan peraturan-peraturan terkait peraturan tentang virus ini. Kemudian langkah pertama yang diambil dari pemerintah adalah dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun penerapan PSBB sampai sekarang ini belum membuahkan hasil yang memuaskan, di mana kita lihat saja di updatean kasus terbaru COVID-19. Opportunity atau kesempatan. Di sini para kapitalis atau monetisasi menggunakan kesempatan COVID-19 demi meraup keuntungan, seperti yang kita lihat negara Indonesia kita sekarang sangat membutuhkan masker, hand sanitizer, dan alat rapid test yang digunakan di Indonesia ini diekspor dari negara-negara kapitalis seperti Rusia, Cina, dan negara-negara besar lainnya di Eropa. Di sini mereka, yaitu pihak-pihak tertentu dalam negara Indonesia, menggunakan kesempatan ini dengan sangat lihai. Mereka di mana membaca kebutuhan dari masyarakat,
Indonesia di tengah pandemi virus corona, dan mereka akan melakukan tindakan kapitalis dengan cara menjual bahan-bahan seperti masker ataupun hand sanitizer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang sangat mahal sehingga tidak terjangkau untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Capacity atau kemampuan. Terkait kapitalis di tengah pandemi COVID-19, ada banyak sekali masalah yang dihadapi, termasuk salah satunya beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Menurut saya, pakar tenaga kesehatan menggunakan kekuasaan mereka sehingga orang yang datang kepada mereka pastinya akan patuh kepada mereka, sehingga kapitalisasi dan penyimpangan kekuasaan dengan mereka sebagai penguasa akan merubah status pasien dari penyakit lain hingga menjadi pasien COVID demi mendapatkan keuntungan. Dan kita tahu betul bahwa dalam menangani pasien COVID pasti jumlah bantuan yang diberikan sangat besar. Disinilah terkadang tenaga medis salah menggunakan kekuasaannya. Communication atau komunikasi. Dalam hal ini menurut saya bagaimana dalam menyampaikan pesan kepada keluarga korban pasien COVID, tentunya pasti ada pemberitahuan dari para medis dengan bukti melalui rapid test atau swab. Ini merupakan tindakan dari para tenaga medis dan pada akhirnya akan diberitahukan kepada keluarga pasien. Terkadang dalam hal ini orang-orang kapitalis menggunakan media sosial ataupun menulis berita tentang kejadian COVID dengan kata-kata yang mungkin akan menakuti masyarakat demi untuk berita-berita yang mereka sebarkan dapat dibaca dan mereka mendapat keuntungan dari berita itu. Sebenarnya virus ini masih bisa kita lawan jika bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang ada. Interest atau kepentingan. Di sini pemerintah membuat kebijakan dengan mengutus para tenaga medis menangani pasien COVID-19 serta masyarakat memiliki peran sendiri dalam mengatasi COVID-19. Dalam hal ini, yang terpenting dalam pemerintah memiliki peran yang penting dengan mengajak masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang berlaku demi memutuskan rantai COVID-19. Dan para tenaga medis memiliki peran harus menangani pasien COVID-19 dengan rasa tanggung jawab. Namun, ada juga para tenaga medis yang nakal yang bermain-main soal pasien COVID-19 atau menyimpang dengan mengatakan bahwa pasien A adalah pasien COVID tetapi sebenarnya tidak. Masyarakat di sini juga membutuhkan informasi yang benar-benar terjadi di lapangan. Proses. Di sini dalam menangani pandemi COVID-19, pastinya semua pihak akan turun tangan, saling bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Dan proses itu adalah masyarakat membutuhkan informasi-informasi yang valid, yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak yang turun langsung ke lapangan, bukan dari kabar burung atau kabar hoax yang dengan kata-kata mereka akan menakuti masyarakat. Ideologi. Di sini terkait dengan keadaan yang terjadi sekarang, ada pula oknum-oknum yang mencari popularitas dengan membuat akun YouTube mereka. Di dalam situ mereka berkata-kata tentang pandemik ini dengan segala konspirasi-konspirasinya, sehingga membuat masyarakat di sini pasti tertarik akan menonton video mereka. Dan mereka pasti akan mendapatkan keuntungan informasi yang mereka sebarkan entah dari mana sumbernya. Dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 secara cepat, pemerintah harus mampu mengolah potensi yang ada dalam masyarakat, kekuatan sosial yang disebut
sebagai modal sosial harus mampu menjadi instrumen penting kesuksesan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Modal sosial merupakan konsep yang pertama kali dikembangkan oleh Pierre Bourdieu yang memfokuskan pada hubungan antara interaksi dengan sesama dan menjaga interaksi tersebut agar dapat berlangsung sepanjang waktu. Selain jaringan atau interaksi antara manusia, modal sosial juga dapat dilihat dalam bentuk niat baik, persahabatan, simpati timbal balik, dan hubungan sosial di antara sekelompok individu dan keluarga. Konsep modal sosial akhirnya dikembangkan sebagai salah satu instrumen yang mengidentifikasi keterlibatan dan partisipasi dalam kelompok yang memiliki konsekuensi positif bagi individu dan masyarakat. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai salah satu modal ekonomi yang dibangun secara bersama-sama serta budaya dan simbolik yang secara kolektif menentukan kehidupan sosial. Dari sudut pandang Hacker, modal sosial dimaknai sebagai agregat dari sumber daya aktual yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan yang dapat bertahan lama dari hubungan yang dilembagakan dan mendapat pengakuan bersama dalam perspektif hubungan antara agen dan struktur yang tidak linear. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih.